Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini saya akan membahas bagaimana sikap sebagai sebuah perbedaan di dalam kehidupan kita bisa juga menolong orang lain. Sikap yang menjadi pembuat perbedaan di dalam hidup kita, menolong hidup kita, tetapi juga bisa menolong orang lain. Mengapa demikian? Sudah saya katakan di segmen sebelumnya bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang justru banyak mengalami hambatan-hambatan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami perubahan dalam hidupnya, dan banyak mengerjakan hal-hal yang sulit dalam hidupnya dibanding orang yang tidak berhasil. Karena pada kenyataannya hidup ini penuh dengan kesulitan, hidup ini penuh dengan hambatan. Tetapi justru hambatan dan kesulitan yang begitu banyak, dan kalau kita bisa melaluinya, itu membuat kita menjadi lebih pintar, menjadi lebih berhikmat dan bijaksana. Dan yang sering menjadi perbedaan itu adalah sikap. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memilih atau membuat keputusan. Di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita harus membuat pilihan. Dan pilihannya harus tepat. Dan kita harus sadar bahwa ketika kita membuat pilihan, pilihan-pilihan itu akan membuat kita. Saya ulangi, ketika kita membuat pilihan, pilihan-pilihan itu akan membuat kita. Nah, oleh karena itu, kita perlu menyusun, memanage pilihan-pilihan yang tepat setiap hari. Jadi, sebenarnya kalau kita memutuskan untuk bersikap yang benar, sikap itu perlu dijaga. Karena apa? Sikap yang benar itu lebih mudah dipertahankan daripada kita mencari sikap yang benar. Banyak orang gagal di dalam kehidupannya karena dia tidak pernah memutuskan untuk memilih sikap yang benar. Pilihan itu harus dibuat dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, dan kita jaga di dalam keseharian kita, di dalam jadwal keseharian kita, di dalam jurnal keseharian kita. Saya akan membacakan beberapa penyintas orang yang berhasil melintasi masalah kehidupan, tetapi di dalam konteks yaitu ketika terjadi badai Katrina September 2005. Dicatat di sini dalam USA Today bahwa ada nasihat-nasihat para penyintas yang bisa melintasi badai tersebut. Saya akan bacakan. Para penyintas dari beberapa negara yang mengalami bencana memberikan komentar seperti ini. Sabarlah, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk pulih daripada yang Anda kira, menurut Kurt Ivey, manajer kota Homestead, tempat badai Andrew tahun 1992. Kami berpikir bahwa kami akan pulih dalam 3-5 tahun. Kami benar-benar tidak mengerti. Lalu siapa lagi? Ada lagi orang berkata, waspadalah terhadap kontraktor-kontraktor yang berkeliaran. Anda tahu akan ada Tom, Dick, Harry, kontraktor yang datang dalam semalam di New Orleans, kata Bob Boker, yang rumahnya di Houston dibanjiri oleh badai tropis Ellison tahun 2001. Jangan membayar bahan bangunan terlebih dahulu. Jangan membayar
lunas sebelum pekerjaan selesai. Hematlah uang Anda jika Anda tidak bekerja. Pikirkanlah untuk menelepon kreditor dan minta mereka menunggu daripada membayar tagihan Anda tepat waktu. Yang Anda perlukan adalah uang tunai sampai semuanya ini berlalu, kata Stan Thomas yang kehilangan usaha pegadaiannya tahun 1994 dalam gempa bumi Northbridge yang menyerang California Selatan. Bersiaplah untuk kekurangan tenaga kerja dan bahan bangunan. Antisipasilah kebutuhan Anda seperti bahan bangunan, batu-batuan, dan orang-orang yang mengerjakannya. Bersandarlah pada orang-orang lain, termasuk para pembimbing dan gereja-gereja. Hal terbesar adalah dapat mengandalkan jaringan terdekat, yakni para sahabat, keluarga yang benar-benar bersama menolong, kata Jacob Span yang menangani proyek pemulihan badai tropis Allison di Harris County, Texas. Komunitas yang lebih erat adalah komunitas yang nampaknya dapat keluar dari keadaan tersebut dengan lebih cepat. Perlahan-lahan dan milikilah iman. Jangan mengerjakan segala sesuatu dengan benar-benar cepat, kata Phil Halstead yang kehilangan rumahnya dalam tornado di Oklahoma City 6 tahun lalu. Semula Anda berpikir, tidak mungkin saya keluar dari keadaan ini. Tetapi Anda akan keluar dari keadaan ini. Anda harus tetap kuat secara mental, karena itu benar-benar melelahkan Anda. Perhatikan bahwa banyak nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang melintasi kesulitan dengan sikap, yaitu sabarlah, waspadalah, siapkanlah diri kita sendiri, bergantunglah pada orang lain, milikilah iman, dan tetaplah miliki mental yang teguh. Para penyintas ini sebenarnya berkata demikian, kita tidak dapat menguasai badai Katrina atau badai masalah. Dan kita tidak dapat menguasai masalah-masalah. Tetapi kita dapat mengendalikan sikap kita. Jika kita melakukannya, itu akan membuat perbedaan buat kita. Membuat perbedaan antara menyerah atau tetap bangkit. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.